pendekatan yang ramah, kemudian juga legowo, nanti koordinasinya lewat ini. Jadi sudah ada 31 Mas, kalau di Mata Garuda Jawa Tengah itu ada 31 daerah ataupun kota MG daerah. Dan beberapa saya sudah masuk di WhatsApp grup Mata Garuda daerah, termasuk Mata Garuda daerah Boyolali, Salatiga, Blora, Jepara, Kudus. Jadi nanti bisa saya lanjutkan untuk masuk di beberapa grup. Ya nanti ketika saya terpilih menjadi ketua, saya akan masuk di seluruh Mata Garuda grup WhatsApp di daerah yang jumlahnya ada di 31. Ketika saya masuk, saya kira tentu langsung transparan ya. Jadi teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Yang penting juga di situ sebagai wadah silaturahim, ketua juga langsung muncul di grup Mata Garuda daerah-daerah. Kemudian kita juga buka diskusi dan saya sangat terbuka untuk kolaborasi bersama teman-teman di Mata Garuda daerah. Apalagi sekarang sudah punya sekretariat. Nanti kalau teman-teman dari Mata Garuda daerah ingin berkumpul di sekretariat di Semarang, saya juga posisinya di Salatiga, 1,5 jam untuk ke Semarang, jadi nanti sekretariat bisa buat silaturahim teman-teman. Terus juga di program saya kan ada mentoring beasiswa, jadi mungkin juga nanti bisa dibikin jadwal teman-teman Mata Garuda daerah sekitar di Semarang, misalnya Demak, Blora, Kudus, itu juga nanti bisa main ke sekretariat. Terus juga nanti ketika ada jadwal mentoring, teman-teman juga bisa dioptimalkan ya untuk berbagi pengalaman mereka menjadi alumni LPDP buat adik-adik S1 di Jawa Tengah, karena di Semarang 2 juga menit banyak. lagi, Mbak Ana. Apa? 2 menit lagi. Iya, oke. Okay. Itu yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu melalui ya ketuanya turun langsung, salah satunya untuk media online masuk di WhatsApp group di Mata Garuda daerah-daerah. Saya sudah melihat ada 31 jumlahnya. Terus yang kedua, selain komunikasi yang efektif adalah pendekatan. Jadi prinsipnya yang kita bawa adalah pasutuluran selawase. Jadi ketika teman-teman di Jawa itu sudah bisa dibilang ya, kita rekatkan lagi persaudaraan di Mata Garuda. Saya kira ketika kita meminta teman-teman untuk mengadakan kegiatan atau nanti ada kegiatan dari pengurus MGJ 3, saya kira teman-teman akan merasa tergugah. Jadi tanpa kita menyuruh, justru mereka akan berinisiasi sendiri juga untuk turut membantu pengurus di Mata Garuda pusat, Mata Garuda 3 maksud saya di sini pusat itu. Dan selanjutnya ya kerja yang nyata tadi, misalnya dengan kegiatan selain mentoring, ada webinar, kemudian juga ada kegiatan yang terstruktur seperti pada visi misi saya, kolaborasi, inovasi, aksi. Jadi saya kira itu akan menjadi media untuk merekatkan kembali silaturahim, persaudaraan, baik sesama teman, alumni, dan juga nanti beberapa awardee outgoing saya kira juga akan terlibat di situ. Itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Sebenarnya masih ada waktu ya selama 30 detik, tapi nggak apa-apa. Baik Mbak Ana, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat nomor urut 3, Mas Angga Fauzan, untuk menjawab. Monggo, Mas Angga Fauzan. Iya, siap. Makasih Mbak. Kepada Mas Erwi, saya mau bantu jawab. Jadi, memang pengabdian masyarakat akan jadi salah satu fokus utama kita, fokus utama Mata Garuda Jawa Tengah untuk berkarya. Cuma kondisinya kita tidak hanya akan membatasi di bidang pengabdian masyarakat. Contohnya misalkan diskusi terakhir saya sama Mas Pundra, kita berpikir bagaimana Mata Garuda Jawa Tengah bisa lebih stabil lagi dari sisi finansial dan sebagainya. Nah, kayak gitu yang akan kita lakukan juga. Jadi nggak cuma satu hal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pendekatan yang lebih struktural dan lebih tertata dengan rapi sesuai dengan program kerja yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah pembuatan database. Itu di grup Mata Garuda juga pun, itu yang akan saya coba. Kita akan buat database-nya, tentu kerjasama dengan Mata Garuda Pusat, dengan pihak LPDP dan sebagainya, karena mereka sudah ada datanya gitu kan. Kita bisa mulai dari sana, dari siapa mereka, kampusnya di mana, kemudian minatnya di bidang apa, profilnya seperti apa, kemudian mereka bisa bantu di bagian apa, dan seterusnya, dan sebagainya. Sehingga kita di situ bisa memetakan nih, oh ternyata banyak loh yang lagi sini. Nah, nanti mungkin mereka tuh bisa ngasih entah mentoring, entah sesi-sesi tertentu untuk upskilling gitu ya. Misalkan, oh banyak ada, misalkan nih, ada alumni Mata Garuda Jawa Tengah yang sekarang jadi country director-nya dari
Indomie di Filipina. Nah, kita ajak aja jadi pemateri, misalkan untuk upskilling Mata Garuda Jawa Tengah. Nah, profil yang seperti itu yang kita butuhkan. Atau enggak tadi, mereka lagi posisi di mana, apa yang bisa kita bantu, dan sebagainya. Itu pembuatan database sangat penting. Biar kita tahu pemetaannya. Yang kedua adalah, saya sangat menekankan dengan koordinasi antara Mata Garuda Jawa Tengah dengan Mata Garuda Kabupaten Kota. Karena ya tadi saya udah diskusi dengan banyak Mata Garuda Kabupaten Kota, ada yang nggak jam, ada yang nggak dirangkul, nggak tahu programnya apa, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya akan mulai dari situ. Saya akan lebih prefer kita ada dengan program yang tadi saya sebutkan sebagai Jateng Guyup. Gitu. Kita koordinasi rutin, kita rapat rutin, nggak harus ngumpul, karena capek juga kalau misalkan setiap 1 minggu, 2 minggu sekali yang dari jauh-jauh berkumpul entah di mana dan sebagainya. Berbagai metode bisa kita terapkan, intinya komunikasi yang rutin dan secara terarah harus dibutuhkan. Bahkan contoh ada koordinator Mata Garuda Kabupaten Kota yang selama beberapa bulan, bahkan hampir setahun dia bilang, Mas, aku udah nggak pernah cek grup Mata Garuda Kabupaten Kotaku sendiri gitu kan. Padahal dia terdata sebagai koordinatornya. Nah, yang kayak gitu mungkin kita bisa bantu, apakah regenerasi dan sebagainya. Agar informasinya tidak putus kayak gitu. Oleh karena koordinasi jadi penting. Dan yang ketiga adalah pembuatan program bersama. Tentu aku sangat menekankan bottom up gitu ya. Jadi nggak dari kita yang satu arah, kita pengennya A, B, C, abis itu mereka ngejalanin. Enggak. Saya lebih prefer Satu menit lagi, Mas Angga. banyak yang teman-teman inginkan apa, yuk kita fasilitasi bareng-bareng sebagainya. Kayak diskusi aku sama Mas Eri beberapa waktu lalu bahwa Mata Garuda Pusat akan mensupport Mata Garuda Provinsi gitu ya, dan Mata Garuda Provinsi mensupport siapa? Tentu mensupport anggotanya juga gitu kan, anggota Mata Garuda, entah yang sedang di Jateng, atau sedang kuliah di Jateng, atau sedang bekerja di luar Jateng. Nah, dari situ nih, pemetaan potensi itu jadi penting kayak gitu. Jadi, kalau boleh dirangkum ada 2 hal. Secara umum, yang pertama adalah pembuatan database-nya, kedua koordinasi Mata Garuda Jateng dengan koordinasi Mata Garuda Kabupaten Kota. Yang semuanya nanti diimplementasikan dengan program, kegiatan, kultural, dan sebagainya. Salah satu program yang saya ingin canangkan juga adalah saya ingin berusaha agar sebisa mungkin persebaran pengurus Mata Garuda Jateng nanti merata gitu. Jadi nggak cuma dari satu wilayah aja atau didominasi oleh satu daerah aja dan sebagainya. Saya ingin semuanya bisa membantu merasakan. At least kita akan mencoba untuk itu. At least kita akan mencoba, kita ajakin, biar Sudah semua habis, bisa dapat Mas ruang-ruangnya Angga. masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Angga. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat dengan nomor urut 1, Mas Abi Pratiwa Siregar, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Erbi tadi. Monggo silakan, Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih kepada Mas Erbi atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah saya juga terlibat di Mata Garuda Surakarta, Mas, meskipun bukan koordinator. Dan total seperti disampaikan Mbak Ana ada 31, di mana 29 itu kabupaten dan 2 adalah kota madya. Nah, kalau kita sebutkan apa yang akan digunakan untuk aktivasi, saya buat 4 kegiatan, Mas. Yang pertama kumpul sedulur. Jadi memang itu ajang kita berkumpul 1 bulan begitu. Kemudian sinau bareng. Sinau bareng ini kita sadar bahwa alumni kita itu sekarang beragam pekerjaannya. Bahkan juga mungkin ada yang sedang menjadi ibu rumah tangga begitu. Dan itu kita bisa mengkolaborasikan. Dan juga awardee itu terdiri dari berbagai lintas disiplin. Terutama kita dulu, kita saling sharing dulu. Untuk yang sedang membutuhkan pelatihan keuangan, kita bisa meminta bantuan teman-teman yang expert di bidang itu. Jadi internalnya dikuatkan dulu sebelum keluar. Kemudian kita buat namanya desa atau kampung pengabdian. Desa ini karena kabupaten, kemudian kampung itu biasa disebut di dalam kota madya. Nah, apa yang menginspirasi kok desa atau kampung ini begitu? Saya ingat sekali Mata Garuda Surakarta itu menjadi diajak terlibat dalam webinar begitu, Mas. Dan itu kami menjadi kepanitiaan, kalau tidak salah ingat, jam 11 malam, jam 12 malam, kami harus masih buat poster, kami masih harus buat draft pembicara dan sebagainya. Lalu kenapa kami bisa? Karena ada program. Bukan kami diminta mau buat program apa gitu. Karena Mata Garuda di level kabupaten kota itu masih levelnya koordinator begitu. Jadi memang harus ada di puncak sebenarnya apa nih target yang mau dikejar. Kemudian dijabarkan di daerah. Daerah sesuai enggak? Oh enggak, kita ubah gitu. Itu kenapa yang diusung adalah desa atau kampung pengabdian kepada masyarakat. Karena itu yang bisa merangkul masalah apa yang dilakukan dalam pengabdian, tentu spesifik lokasi begitu.
tapi tidak ke semuanya, itu harus terkonsentrasi satu dulu begitu. Nah, kemudian yang di akhir adalah kelas virtual. Ini saya pribadi membuktikan begitu, Mas. Kadang kita berpikir ilmu kita kan sedikit, gitu ya. Kita ilmu kita sedikit. Ternyata kalau dibagikan, ada juga yang mendapatkan manfaatnya. Apalagi alumni LPDP yang udah sekolah di mana-mana, yang udah bidang ilmunya banyak sekali, kelas virtual ini bisa menjadi ajang kita memberikan materi secara gratis kepada orang yang lebih banyak, begitu. Jadi, poin saya adalah tujuan utamanya itu program pengabdian kepada masyarakat, kemudian kita bagikan kepada stakeholder, dengan itu targetnya jelas dan capaian waktunya kita buat timeline-nya. Kenapa? Karena alumni itu ada yang bekerja dan juga dia Senin sampai Jumat dia tidak bisa kemana-mana karena dia bekerja. Tapi kalau kita membuat program pengabdian kepada masyarakat melalui surat itu, terima kasih Mbak Yuli. Melalui surat itu, melalui kegiatan itu, kita bisa memintakan izin kepada instansinya di waktu tertentu dia melakukan pengabdian. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Saya masih ingat Mbak Reni saat menjadi Ketua Mata Garuda, saya menjadi pembicara Massive Action di Solo. Sementara saya bekerja di Jogja. Dan saat itu saya tidak berangkat ke kantor. Kenapa? Karena saya telah memegang izin tidak hadir di kantor. Itu kenapa? Karena pengabdian kepada masyarakatnya ada izin. Begitu Mas. Jadi program dulu, kemudian pengabdian kepada masyarakat, nah kita kemudian membagikan itu ke daerah. Terus dibuat spesifik lokasi. Terima kasih Mas Herbi, terima kasih Mbak Yuli. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Abi. Sesi tanya jawab panelis 1 telah selesai. Selanjutnya